Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sampai pada hadis Taisalah bin Mayyas, ada lebih tepatnya asar, disandarkan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada di sini kita tidak akan menjumpai sabda atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-muallif hafizahullah taala, wa an Taisalah ibni Mayyas, dan dari Taisalah bin Mayyas, nama orang ya. Qal, ia berkata, kuntu ma'an najadati, aku pernah bersama dengan an-najadat, yaitu sekelompok orang yang disandarkan kepada seorang tokoh yang bernama Najdah bin Amir Al-Hanafi, yang nanti insyaallah akan disinggung oleh Syekh Abdul Razak. Siapa orang ini? Jadi Taisalah pernah bersama dengan orang-orang Najdat. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Lalu aku terjatuh pada dosa-dosa yang tidaklah aku mengiranya melainkan itu dosa-dosa besar. Fa dzakartu dzalika li ibni Umar, maka aku pun menyebutkan perihal itu kepada sahabat Ibnu Umar. Qal, maka beliau pun mengatakan, ma hiya, dosa-dosa apakah itu? Qultu, aku, yaitu Taisalah mengatakan, kada wa kada, ini dan itu. Qal, maka Ibnu Umar mengatakan, laisat hadihi minal kabair, yang kau sebutkan itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Ya, sampai pada poin ini berarti ada kesalahpahaman dari Taisalah menganggap suatu perkara itu dosa besar, namun ternyata menurut Ibnu Umar itu bukan dosa besar. Namun tidak disebutkan apa yang dimaksud. Nah, setelah itu Ibnu Umar mengatakan, hunna tis'un, adapun dosa-dosa besar maka diantaranya ada 9. Al-isyraku billah, beliau mengatakan yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlu nasamah, membunuh jiwa. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita baik-baik berzina. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, wa aklu malil yatim,
memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid, yaitu berbuat kezaliman, permusuhan di dalam masjid. Yang kedelapan, walladzi yastaskhiru, dan orang yang sombong, suka merendahkan orang lain. Dan yang kesembilan, wa buka'ul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis itu termasuk kedurhakaan. Taib. Jadi Ibnu Umar menyebutkan 9 dosa besar. Namun ini bukan pembatasan jamaah sekalian, karena kita tahu di antara Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang jumlahnya mencapai 70. Ya 60 lebih. Sedangkan yang disebutkan Ibnu Umar ini hanya 9. Namun paling tidak ini memberikan pencerahan. Apa yang dianggap oleh Toy Salah tadi dosa besar ternyata bukan dosa besar. Ya. Lalu Ibnu Umar mengajarkan kepada Toy Salah, inilah 9 di antara dosa besar. Nah, setelah itu qala liya Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau takut yaitu masuk neraka dan engkau ingin untuk masuk surga? Qultu, aku mengatakan, i wallah, ya tentu saja demi Allah. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak khawatir neraka dan tidak ingin masuk surga? Qal, maka Ibnu Umar mengatakan, ahayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup? Qultu, aku mengatakan, indi ummi, saya masih memiliki ibu. Qal, maka Ibnu Umar berkata, fa wallahi, maka demi Allah, lau alanta lahal kalama, seandainya engkau berbicara yang lembut kepadanya, wa at'amtaha ta'ama, dan engkau memberi makan kepadanya, la tadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir, maka tentu engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara garis besar kita bisa memahami dari hadis ini yang terkait dengan pembahasan kita bab berbakti pada kedua orang tua, bahwasanya membuat kedua orang tua menangis ini termasuk di antara bentuk kedurhakaan. Tentu saja yang dimaksud membuat kedua orang tua menangis dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat, dalam perkara-perkara yang mubah. Adapun kalau kedua orang tua menangis karena sang anak berpegang teguh dengan syariat, tentu ini bukan menjadi masalah. Seorang anak wanita disuruh melepas hijabnya oleh orang tuanya, lalu dia tetap bersikukuh, tidak wahai ibu, sesungguhnya Allah merintahkan wanita muslimah untuk memakai hijab, aku tidak akan melepasnya. Ibunya nangis, khawatir anaknya enggak laku nanti, khawatir nanti anaknya tidak bisa mendapatkan jodoh. Maka ibu yang menangis gara-gara sang anak berpegang teguh dengan syariat, ini bukan masuk pembahasan kita, bukan termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Ya, jadi membuat kedua orang tua menangis termasuk durhaka ini pada perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Nah, setelah itu Ibnu Umar memberikan nasihat, apakah engkau wahai Taisalah masih punya orang tua? Ternyata masih ada ibunya. Barulah beliau memberikan nasihat, ucapkanlah yang lembut dan berilah makanan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak sekarang penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah seputar asar ini. Qala al-mu'allif hafizahullah, hadzal atharul azim fihi faidatun jalilatun
Asar yang agung ini di dalamnya terdapat faedah yang berharga fi maudhu'i birril walidain wa fi mawdu'atin ukhra. Baik dalam pembahasan birrul walidain, berbakti pada orang tua, maupun dalam pembahasan yang lain. Ya, dan di sini beliau Syekh Abdul Razak terlebih dahulu menyinggung pembahasan yang lain sebelum masuk pada pembahasan utama asar ini, yaitu tentang berbakti pada orang tua. Wan najadat, di awal asar tadi disebutkan kalau Toisalah ini pernah bersama dengan An-Najadat. Siapakah An-Najadat? Firqatun min firaqil khawarij. An-Najadat itu kelompok di antara kelompok-kelompok khawarij. Jadi khawarij itu memiliki banyak firqah, banyak sempalan. Nah, salah satunya sempalannya itu adalah An-Najadat. Yatba'una rajulan, mereka itu mengikuti satu orang tokoh yuqalu lahu yang bernama Najdah bin Amir. Jadi tokoh utama mereka Najdah bin Amir. Nah, kawan-kawannya itu disebut dengan Najadat, teman-temannya Najdah. Utliqa alaihimun najadatu lintisabihim ilaih. Mereka dinamakan dengan An-Najadat karena mereka menyandarkan pemikiran ini kepada tokohnya Najdah bin Amir. Walaha aqaidu fasidatun, dan kelompok sempalan khawarij ini memiliki akidah yang rusak. Minha, di antaranya annal abda, seorang hamba, seorang muslim, idza waqa'a fi saghiratin, tatkala ia terjatuh pada dosa kecil, perhatikan, dosa kecil, wa asarra alaihi, dan dia terus-menerus melakukannya, kana kafiran musyrikan, maka dia kafir musyrik. Sekali lagi, ini bukan dosa besar ya, dosa kecil tapi dikerjakan terus-menerus, maka orang ini kafir musyrik. Ingat, ini keyakinannya khawarij, keyakinannya kelompok An-Najadat. Tokohnya bernama Najdah bin Amir. Wa idza waqa'a fi kabiratin, kalau orang itu terjatuh pada satu dosa besar sekali saja, fahuwa kafirun musyrikun, maka dia kafir musyrik. Ya, jadi dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus jadi kafir musyrik. Dosa besar dikerjakan sekali saja sudah cukup kafir musyrik. Ya. Fakana indahum syiddatun wa tanattu'un fis saghairi wal kabairi. Tenang, bisa disambung lagi nih. Ya, fakana indahum, dan mereka ini kelompok Najadat ini memiliki sikap yang keras, wa tanattu'in, dan hulu, ekstrim, melampaui batas, fis saghairi wal kabair, tentang masalah dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ya, jadi dosa kecil yang dikerjakan terus-menerus menjadikan pelakunya kafir musyrik. Dosa besar yang dikerjakan sekali saja menjadikan pelakunya kafir musyrik. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu tidak memutlakkan demikian. Orang yang mengerjakan dosa kecil terus-menerus bisa menjadi dosa besar, bisa berpotensi menjadi dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar tidak otomatis kafir musyrik. Dilihat dulu apa dosanya, dan dilihat dulu bagaimana keyakinan terhadap dosa tersebut. Berarti bisa pelaku dosa besar kafir? Bisa, kalau dia meyakini halalnya perbuatan dosa tersebut, sampai pun dia tidak melakukan dosa itu. Misalnya zina, di dalam Al-Quran telah jelas keharamannya. Minum khamr dan lain sebagainya jelas. Judi, makan bangkai, jelas keharamannya dalam Al-Quran. Kalau ada orang
yang meyakini bahwasanya perbuatan itu bukan dosa besar, dengan keyakinannya itu dia bisa kafir, keluar dari Islam. Baik dia melakukan dosa besar itu ataupun tidak. Tapi kalau ada orang yang terjatuh pada dosa besar dan dia meyakini kalau itu memang dosa, hanya karena hawa nafsu yang mendominasi, hanya karena godaan syaitan yang mempengaruhi, tapi dia sadar saya telah melakukan dosa besar, maka tentu orang semacam ini tidak otomatis keluar dari Islam. Nah, orang Khawarij diantaranya kelompok An-Najadat tidak mau tahu, pokoknya terjatuh pada satu dosa besar kafir musyrik. Ya seperti itu. Kalau dosa kecil dilihat, kalau diteruskan ya kafir musyrik. Nah seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa bisababi irtibati Taisalah bihim, dan karena sebab Taisalah ini memiliki hubungan dengan mereka, faqad ta'assara bima kanu alaihi minat tasyaddudi wat ta'annuti, maka ia pun terpengaruh dengan apa yang menjadi pemikiran mereka berupa sikap keras dan yaitu keras kepala. Wa tawahhama fi ba'dil umur, sehingga ia menyangka di sebagian perkara allati hiya minas saghair, yang itu merupakan dosa kecil, annaha minal kabair, dianggap sebagai dosa besar. Jadi awal asar tadi sudah kita jelaskan, saat Taisalah menceritakan kami saat bersama dengan orang-orang Najadat, maka aku mengira beberapa perkara termasuk dosa besar. Lalu aku sampaikan kepada Ibnu Umar, ternyata Ibnu Umar mengatakan itu bukan dosa besar. Nah, mengapa kok bisa demikian? Karena terpengaruh dengan orang-orang Khawarij tadi. Nah, seperti itu. Li'annahu qad madha fi manhajin ma'a nafsihi fihi syiddatun. Karena Taisalah tersebut pernah melewati suatu masa di mana dia memiliki manhaj, metode beragama, di dalam dirinya fihi syiddatun, ada sikap keras, iktasabaha min musahabatihi lihaula, yang dia dapatkan pemikiran ini, manhaj ini karena berteman dengan mereka tadi. Nah, jadi di sini pengaruh teman itu sangat kuat jemaah sekalian. Orang yang berteman dengan orang-orang yang memiliki sikap keras, kasar, maka nggak akan jauh dari mereka. Dan nanti akan diingatkan oleh Syekh Abdul Razak lagi. Qauluhu, kemudian ucapan dari Taisalah tadi, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Aku terjatuh pada dosa-dosa yang tidaklah aku menganggapnya kecuali itu dosa besar. Ini kesalahpahaman yang tadi kita sampaikan. Taisalah merasa telah melakukan dosa besar. Wa hiya laysat minal kabairi, padahal itu bukan termasuk dosa besar. Kama sayati taudhi, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Nah, wa hadza fihi, dan di dalam athar ini pula kita bisa ambil pelajaran anna sahibah, bahwasanya seorang sahabat, seorang teman, lahu ta'thirun ala sahibihi, dia memiliki pengaruh yang kuat atas temannya. Faman sahiba mutasyaddidan mutanatti'an fi dinillah, maka siapa yang berteman dengan orang-orang yang keras, orang-orang yang ekstrim di dalam beragama, ya, kepada Allah, awrathahu syiddatah, maka dia akan mewarisi sikap keras tersebut. Namun bukan hanya sikap keras jemaah. Kata beliau, wa man sahiba mufarritan mudayyi'an, tapi kalau dia berteman dengan orang yang bermudah-mudahan, orang yang menyepelekan agama, awrathahul ihmala, maka dia akan mewarisi, yaitu menganggap remeh masalah agama.
Ya, tergantung temannya siapa. Kalau temannya ekstrim, ya jadinya orang yang ekstrim. Kalau temannya orang-orang yang yaitu menyepelekan agama, menggampangkan agama, maka jadinya temannya ya seperti itu pula. Wa dinullahi wasatun, maka agama Allah itu pertengahan. Fayambaghi 'alal mar'i an yakhtara minal ashab, maka sepatutnya bagi seseorang untuk memilih kawan-kawan, sahabat-sahabat, warufaqa, dan orang-orang dekatnya, man kana 'alal wasatiyah, yang berada di atas pertengahan. Fala syiddata wa ta'annuta, tidak bersikap keras dan juga tidak bersikap keras kepala. Wala tahawuna wala tarakhin, dan juga tidak bersikap meremehkan dan juga bersikap longgar. Pertengahan. La ghuluwa wala jafa wala ifrata wala tafrid. Tidak ghulu ekstrim dan kebalikannya menganggap remeh masalah agama, tidak pula berlebih-lebihan dan tidak pula menggampangkan. Baik. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nyata. Kita lihat di medan dakwah, di dalam pertemanan dengan orang-orang yang kita saksikan. Kalau berteman dengan orang yang keras, orang yang ekstrim, maka jadilah dirinya terbentuk seperti itu. Kalau berteman dengan orang-orang yang meremehkan agama, ya, orang-orang yang misalnya tidak menjaga sholatnya, maka pasti akan terpengaruh seperti itu pula. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau mencari seorang sahabat, menjadikan seorang sahabat kecuali seorang mukmin. Ini sudah kata-kata yang paling pas, paling sempurna. Yang namanya mukmin itu keimanan terpancar di dalam hati, di dalam amal perbuatan. Ya, di dalam perilaku, di dalam akhlak. Keimanan terpancar di dalam dirinya. La tusahib illa mu'minan, janganlah engkau berteman dekat kecuali dengan seorang mukmin. Ini menunjukkan kita boleh pilih-pilih teman dekat. Ya. Karena kita sering mendengar slogan, ya kita ini harus berteman dengan semua orang, semua kalangan, maka ini keliru jemaah. Keliru. Nabi SAW sendiri memberikan permisalan yang jelas. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Teman yang buruk itu seperti tukang pandai besi. Teman yang buruk apakah layak untuk kita pertahankan? Tentu saja tidak. Kalau kita tahu ada teman yang buruk, maka ini harus kita wanti-wanti. Ini bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak terbakar apinya, maka paling tidak kita akan tercium bau tidak sedap. Ini pengaruh berkawan dengan teman yang buruk. Kalau kita tidak menjadi ahli maksiat sama persis seperti kawan buruk tersebut, paling tidak kita terkena aroma buruknya. Oh, si fulan temannya si fulan, ya nggak layak kita jadikan teman. Temannya aja preman, teman aja orang-orang yang tidak, yaitu taat agama. Nah, kita padahal tidak. Tapi karena berteman kita akan memiliki dampak seperti itu. Ya, maka ini diantara contoh nyata. Toysalah bin Mayyas berteman dengan orang-orang Khawarij sehingga terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Ya untung saja Allah berikan dia taufik tanya kepada Ibnu Umar. Seperti nanti akan disinggung di sini. Taib. Ya, jadi pesan yang betul kita perhatikan di sini, baik-baiklah di dalam memilih teman. Karena itu akan mempengaruhi pribadi kita. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman dekat kecuali dengan seorang yang mukmin. Sekali lagi, mukmin dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam amal perbuatan. Semakin sempurna, semakin layak untuk kita berteman dengannya. Tapi kalau ada yang terlalu berlebihan, ekstrim, terlalu keras, terlalu kenceng, ya maka hati-hati.
Dan juga jangan berteman dengan yang terlalu meremehkan agama, dikit-dikit menggampangkan. Nah seperti itu. Taib. Kemudian qauluhu, perkataan Thaisalah, fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku pun menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar. Tadi ya, dosa yang dianggap sebagai dosa besar ditanyakan, dikonsultasikan kepada Ibnu Umar. Kata Syekh Abdul Razak di sini, zikru hadzal amri li Ibnu Umar, menyebutkan, mengkonsultasikan perkara ini kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, huwa min taufiqillah lah. Ini termasuk di antara taufik Allah kepada Thaisalah tadi. Ya, di antara bentuk taufik Allah kepada Thaisalah ini menyampaikan perkara ini kepada ahlinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lianna 'ardhal mushkilati 'alal 'alim, karena mengkonsultasikan suatu problematika permasalahan 'alal 'alim kepada seorang alim yang faham agama, yu'addu min abwabit taufik, ini dianggap sebagai pintu-pintu taufik. Sebagaimana Thaisalah ini terpapar paham Khawarij sehingga menganggap sesuatu dosa kecil itu menjadi besar, terekam di dalam benaknya. Namun dia tanyakan kepada ahli ilmu. Ini termasuk di antara taufik Allah. Seandainya Allah berkehendak, mungkin akan ditanyakan kepada orang Khawarij yang lain. Tentu hasilnya akan berbeda. Tapi Allah mentakdirkan dia tanya, konsultasi kepada seorang sahabat yang mulia. Maka kita mengingat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kondisi para pemuda di zaman sekarang. Ketika mereka menemui problematika permasalahan, mereka larinya kemana? Kalau mereka larinya kepada para ustadz ahlus sunnah wal jamaah, maka itu tanda Allah berikan taufik kepada mereka. Tapi kalau mereka larinya kepada para dai yang tidak mengenal sunnah, para dai yang tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi kepada dai-dai liberal, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan, maka ini tentu tanda dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini perkara yang sangat penting jamaah sekalian. Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, maka beruntunglah Thaisalah ini ketika mengkonsultasikan permasalahannya kepada seorang sahabat alim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Waqad kana, dan perhatikan di sini, saya menjelaskan lagi sisi lain tentang Khawarij. Waqad kana min mabda'il Khawarij, dan sungguh di antara aturan dasar atau undang-undang dasarnya Khawarij fi qadimiz zamani wa hadisi, sejak zaman dahulu sampai sekarang, al-hailulatu baina atba'ihim wa bainal ulama. Mereka punya prinsip menghalangi para pengikut mereka dengan para ulama. Jadi mereka itu punya program jangan sampai para pengikut mereka itu hadir di majelisnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum yahrisuna asaddal hirs, maka mereka begitu antusias dengan sangat ala an yub'idu adba'ahum, untuk menjauhkan para pengikut mereka an su'ali ahlil ilmi, untuk bertanya kepada para ulama, wa anil irtibati bihim min khilali alqabin syani'ah, dan juga mereka orang-orang Khawarij ini memiliki julukan-julukan, gelaran-gelaran yang buruk kepada para ulama, supaya murid-murid mereka enggak tanya kepada para ulama. Yutliqunaha 'alal ulama, yang mereka sematkan kepada para ulama, yunaffiruna biha atba'ahum minhum,
agar membuat lari para pengikut mereka dari para ulama. Di antaranya kita ambil contoh, orang-orang Khawarij menjuluki para ulama kita dengan ulama haid dan nifas. Ada. Apa yang terpikirkan di benak kita? Ulama haid dan nifas. Kira-kira apa, Pak? Ini bentuk pemuliaan atau perendahan? Oh, itu ulama haid dan nifas. Kira-kira ini bentuk pemuliaan atau bentuk perendahan? Pelecehan. Meskipun kalau kita perhatikan sebenarnya dari sisi lain ini pemuliaan, tapi yang mereka inginkan pelecehan. Yang mereka inginkan pelecehan. Artinya apa? Kalau bertanya masalah-masalah kepemimpinan, masalah-masalah besar, ya jangan kepada ulama haid dan nifas. Mereka levelnya itu hanya masalah fatwa-fatwa yang remeh. Ya tanya kepada para ulama, kata mereka, yang terjun di lapangan perang gitu ya, yang ikut tertempur sana tempur sini. Nah itu yang mereka lakukan kepada para pemuda. Anak-anak muda yang semangat-semangat ini, kalau ada masalah agama, apalagi masalah yang pelik, ya jangan tanya kepada ulama yang hanya membahas masalah haid dan nifas. Ya akan menemukan jawaban yang memuaskan. Tanya kepada para ulama yang mereka terjun di medan jihad, yang mereka ikut memerangi, entah siapa yang diperangi. Nah itu sudah dari dulu. Sehingga apa, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak para anak-anak muda tadi ya larinya kepada ya orang seperti itu. Muncullah fatwa bom bunuh diri, muncullah ini dan itu, muncullah pemberontakan, muncullah demonstrasi. Ya karena mereka tanyanya kepada yang mereka anggap sebagai ulama. Mereka dihalangi dari ulama sungguhan. Nah, kembali kepada masalah haid dan nifas. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sini ada unsur kemuliaan. Apa itu? Ulama yang mereka itu faham masalah yang sederhana, masalah yang mendasar, masalah yang menjadikan seorang wanita itu tahu kapan dia harus sholat, kapan dia berhenti sholat, terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Tentu ulama seperti ini yang lebih berhak untuk kita tanyai. Artinya kalau ulama-ulama yang mereka anggap besar, mereka anggap tahu permasalahan umat, tahu tentang kemaslahatan umat, tapi nggak tahu tentang masalah fikih dasar, kira-kira mau jadi apa? Masalah bab toharoh saja nggak tahu, terus mau fatwa tentang jihad. Masalah mendasar saja tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa percaya tentang masalah yang lebih besar daripada itu? Jihad termasuk bab fikih. Kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, kita temukan jihad ada di dalam bab fikih. Nah sekarang mereka mencoba untuk menjauhkan anak-anak muda dari para ulama fikih. Alasannya karena itu masalah yang sepele, itu masalah yang rendah, masalah yang remeh. Kita butuh ulama besar yang mengkaji masalah perang dan lain sebagainya. Namun nyatanya nggak paham masalah dasar. Kira-kira mau jadi apa? Sedangkan jihad sendiri ada di dalam bab fikih. Jadilah yang terjadi. Ya, kalau kita lihat masalah fikih mendasar saja, di dalam jihad itu dilarang merusak tempat ibadah orang lain. Ada hadisnya, dilarang membunuh anak-anak dan para wanita. Ini termasuk diantara bab fikih. Belum lagi masalah izin orang tua, belum lagi masalah ikut pemimpin, yang mana ini semua tidak diketahui oleh kebanyakan para pemuda yang semangat, antusias membela Islam. Ya karena itu tadi dihalangi untuk bermajelis dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ngaji ke sana, nanti kamu cuma diajari masalah toharoh. Kita levelnya sudah beda.
Dan ternyata kita jumpai masalah toharoh yang dasarnya nggak paham. Nah gitu mau ngomong masalah yang lebih besar. Ya, sesuatu itu bertahap jamaah sekalian. Insya Allah kalau kita belajar fikih dari dasar akan temui kita masalah tentang jihad, nggak akan dilupakan. Cuman ya itu tadi ada tahapan-tahapannya. Jangan jihad langsung, tapi fikih dasarnya nggak dipahami, akhirnya bubar semua. Semua dibunuh, semua dihancurkan atas nama jihad membela agama. Akhirnya Islam yang memiliki citra buruk karena para pemuda seperti ini. Dan di antara kelompok yang memiliki peran dalam merusak generasi muda yaitu Khawarij. Dijauhkanlah para pengikut mereka untuk bermajlis dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika Toisalah bisa nyasar bahasa kita ke Ibnu Umar, ini merupakan taufik yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jumpai ada pemuda yang nyasar ngaji di ustaz-ustaz kita, ya, dengan membawa pemikiran yang dulunya ternyata keliru, ya alhamdulillah, ahlan wa sahlan kita sambut sebelum otaknya benar-benar tertuju oleh kelompok Khawarij tadi. Dan ingat, ini masalah pemikiran yang berbahaya yang sering sekali para ustadz kita memperingatkan tentangnya. Nah, jadi diberikan gelar yang buruk. Qal, kita lanjutkan. Maka Taisalah berkata kepada Ibnu Umar, "Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar qala ma hi qultu kadza wa kadza ay annahu samma adh-dhunuba allati kana yadhunnuha minal kaba'ir." Akhirnya Taisalah menjelaskan bahwasanya aku telah melakukan ini dan ini dan aku mengira itu termasuk dosa besar. Qala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, "Laisat hadhihi minal kaba'ir." Apa yang kau katakan, apa yang kau sebutkan itu bukan termasuk dosa besar. Thumma addada lahul kaba'ira. Lalu Ibnu Umar menyebutkan 9 dosa besar. Wa dzakara minha, dan di antaranya disebutkan bukaul walidaini minal uquq. Membuat nangis kedua orang tua termasuk di antara kedurhakaan. Fa'adda uquqal walidaini min kabairid dzunub. Maka Ibnu Umar menganggap bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara dosa-dosa besar. Baik, kita tidak menjelaskan secara rinci ya 9 dosa besar yang tadi disebutkan oleh Ibnu Umar, karena itu insyaallah perkara yang ma'ruf dan mungkin ada pembahasan tersendiri. Namun yang menjadi fokus kita adalah yang ke-9 tadi. Membuat kedua orang tua menangis termasuk dosa besar, termasuk kedurhakaan, dan durhaka termasuk dosa besar. Nah, setelah itu Ibnu Umar memberikan nasihat. Kata Taisalah, qala li Ibnu Umar, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah engkau khawatir masuk neraka dan engkau suka untuk masuk surga? Ay takhafu an yu'adzibaka Allahu bin-nar yaumal qiyamah. Itu apakah engkau khawatir Allah akan menyiksamu nanti dengan neraka pada hari kiamat? Wa ta'malu wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kau ingin untuk masuk surga. Di sini jama'a lahu bainat targhibi wat tarhib. Ibnu Umar mengumpulkan 2 perkara, yaitu motivasi dan ancaman. Ya, ancaman neraka dan motivasi harapan masuk surga. Wahya tariqatul Quran, dan ini termasuk di antara metode Al-Quran. Di antara metode Al-Quran. Apa itu? Tudkaru fihil jannatu wa yaliha dzikrun nar. Terkadang disebutkan tentang surga dan diiringi dengan penyebutan neraka dalam satu konteks pembahasan. Banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Beriman, kafir. Orang-orang yang beriman mendapatkan surga, orang-orang kafir mendapatkan neraka. Ya, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, disiapkan bagi orang-orang yang berdosa, surga dan neraka. Nah, di sini juga Ibnu Umar, apakah kau takut neraka dan kau ingin masuk surga, digabungkan dalam satu konteks pembahasan. Nah, ini termasuk di antara metode Al-Quran. Disebutkan surga dan diiringi dengan penyebutan neraka. Wa tudhkarul maghfiratu wa yaliha dzikrul azab. Terkadang disebutkan ampunan lalu diiringi setelahnya penyebutan tentang azab.
Ini hal yang berlawanan. Ampunan dan azab. Ampunan untuk orang yang beriman, azab untuk orang yang kafir. Lalu saya membawakan ayat di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat 49-50. Ini contoh thariqah Al-Quran. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi, namun azabku, huwal azabul alim, azab yang pedih. Ya, dua ayat bergandengan disebutkan hal yang saling berlawanan. Ini termasuk di antara metode Al-Quran. Tayyib, sudah masuk Isya ini kayaknya. Monggo bisa adzan terlebih dahulu. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi di antara metode Al-Quran yang juga diterapkan oleh Ibnu Umar adalah menyebutkan dua hal yang berlawanan. Menyebutkan tentang ancaman neraka
dan harapan untuk masuk surga. Maka Taisalah mengatakan, "I wallahi wa i bimakna na'am wallahi uridu zalik." Yaitu iya, aku ingin, dan aku khawatir masuk neraka, dan aku ingin masuk surga. Saya mau hal tersebut. Qal, maka Ibnu Umar mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu, atau apakah ada orang tuamu yang masih hidup? Wa hadza nadhiru qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim ummuka hayyatun. Perhatikan jamaah sekalian. Penjelasan dari Ibnu Umar ini mirip dengan ucapan Ibnu Abbas yang terdahulu, yang sama juga ada orang yang konsultasi kepada beliau. Masih ingatkan kita? Ada seorang laki-laki yang cemburu lalu membunuh laki-laki lain yang diterima pinangannya sama wanita yang disukainya. Ya. Karena telah merasa bersalah, dia pun datang kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Apakah ibu masih hidup?" Lihat, ya. Dua sahabat dengan dua kondisi berbeda tapi memiliki satu pemahaman. Ini menunjukkan mereka berdua benar-benar murid dari Rasulullah SAW. Nggak akan keluar dari bingkai ajarnya Rasulullah SAW. Mereka berdua tidak sedang menyampaikan hadis, mereka berdua sedang berfatwa, sedang menerima konsultasi agama. Yang satu habis bunuh orang mau taubat, yang satu salah paham terhadap dosa besar. Datang kepada dua ulama yang berbeda, namun hasilnya sama. Tanya, apakah masih punya orang tua? Ibnu Abbas, apakah ibu masih hidup? Ibnu Umar, apakah kamu masih punya orang tua? Ini menunjukkan kedua sahabat ini benar-benar hasil pendidikan dari Rasulullah SAW. Maka Taisalah mengatakan, "Indi ummi, aku punya ibu." Qal, maka Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan, "Fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amta lahat ta'am wa at'amtaha ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabatal kaba'ir." Demi Allah, sehingga seandainya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata pada ibumu dan engkau memberikan makan ibumu, maka engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Maka di sini da'ahu ila amraini tujahal walidah. Syekh Abdul Razak menekankan ajakan atau seruan Ibnu Umar ini ada pada dua perkara, yaitu yang dilakukan kepada ibunya. An yulina lahal kalam, yang pertama bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut. Kata Syekh Abdul Razak, wa hada ahammu ma tahtajuhul ummu min waladiha. Ini adalah perkara terpenting yang dibutuhkan ibu dari anaknya. Apa itu? Tutur kata yang baik dari sang anak. Wa katsirun minal ummahat, kebanyakan para ibu takunu fi ghunyatin an ayyutiha ibnuha malan. Kebanyakan para ibu takunu fi ghunyatin, tidak terlalu butuh an yu'tiyahal ibnuha malan. Kalau anaknya itu ngasih harta, ibu nggak butuh hartamu nak. Ya, meskipun ada juga ibu yang butuh harta anaknya, tapi kebanyakan ibu tidak terlalu butuh harta anaknya. Aw ta'aman, tidak terlalu butuh makan dari anaknya. Aw maskanan, atau tempat tinggal. Bahkan terkadang ibu itu lebih senang tinggal di kampung daripada ikut anaknya. Ya, menunjukkan ibu tidak butuh harta dari anak kebanyakan. Bal rubbama takunu hiyallati tunfiq alaih, bahkan terkadang justru ibu itu yang memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, yang dibutuhkan ibu apa? Yaitu tadi. Yang lebih dibutuhkan ibu tutur kata yang baik dari anaknya. Makanya Ibnu Umar berwasiat
Kalau kamu masih punya ibu tadi, bertutur kata yang baik kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yut'imaha at'am bi nafsin thayyibatin wa lutfin wa ihsan. Memberi makan. Ya, jadi tutur kata dulu yang baik. Setelah itu kalau kita punya kelapangan rezeki, kita beri makan ibu kita dengan jiwa yang baik, dengan lemah lembut dan penuh kebaikan. Ya, tidak kita pungkiri, terkadang ibu orang tua butuh harta anaknya. Nah, qauluhu, kemudian kata Ibnu Umar, majtanabatal kabair. Engkau akan masuk surga kalau melakukan dua wasiat ini selama engkau menjauhi dosa besar. Wa hadza fihi annal kabaira la budda fiha minat taubah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar itu butuh untuk ditaubati. Ya, artinya dosa besar itu jangan kita bermudah-mudahan untuk mengharapkan ampunan tanpa taubat. Memang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Selama itu bukan dosa syirik, perbuatan dosa besar apapun, kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni. Tapi masalahnya tergantung kehendak Allah, dan kita nggak tahu kehendak Allah. Apakah Allah berkehendak mengampuni dosa kita tanpa kita istighfari dan taubat? Tidak tahu kita. Tapi kalau kita istighfar dan taubat, maka pasti akan diampuni oleh Allah. Nah, sekarang kita mau yang pasti atau mau yang masih diragukan? Kalau kita mau yang pasti, maka dosa besar yang kita lakukan hendaknya kita ingat untuk kita bertobat dan istighfar. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Dari Jumat satu ke Jumat setelahnya, dari Ramadan ke Ramadan setelahnya, dari sholat 5 waktu antara satu dengan yang lain, maka ini bisa menghapus apa-apa yang ada di antara keduanya apabila ia menjauhi dosa besar. Nah, para ulama menjelaskan dosa-dosa yang terampuni dari sholat 5 waktu kita, dari Jumatan kita ke Jumatan setelahnya, dari Ramadan kita ke Ramadan setelahnya, itu dosa-dosa kecil, otomatis terhapuskan. Kalau dosa besar, maka kalau mau dipastikan dihapus dan diampuni harus tobat dan istighfar. Ini kalau mau jelas. Tapi kalau kita mau yaitu gambling bahasa kita, ya nanti terserah Allah ampuni atau tidak. Ya silakan Anda tidak perlu tobat dan istighfar. Kalau Allah ampuni ya rezeki Anda, tapi kalau Allah tidak ampuni itu hak Allah. Kita melakukan dosa tapi kita tidak tobat dan istighfar, lalu kita disiksa oleh Allah. Ini hak Allah. Allah enggak zalim. Ya, tapi kalau kita istighfar dan taubat maka pasti akan diampuni oleh Allah. Jelas. Nah, rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim, fa hadhihi faraidu 'azimah, maka ini adalah kewajiban yang agung. Ma'adzalik faqad ishtarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li takfiriha adz-dzunub ijtinabal kaba'ir wa taubah minha. Ya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan ini adalah kewajiban-kewajiban yang agung. Tapi Nabi SAW mensyaratkan itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar kalau menjauhi dosa-dosa besar tersebut dan taubat darinya. Wa syahidu min hadzal athar, yang terakhir sebagai penutup dan yang paling inti dari asar tadi adalah idhamu sya'ni birril walidah, agungnya kedudukan bakti kepada seorang ibu. Walinul kalamilah, ya wajibnya kita untuk berkata yang lembut kepadanya, wal ihsanu ilaiha, dan berbuat baik kepadanya, wa anna hadza min a'dhami asbabi dukhulil jannah, dan ini di antara sebab terbesar masuk ke dalam surga. Walil hadisi silatun, dan hadis ini memiliki kaitan tentangnya. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir pembahasan dari bab yang kedua, yaitu tentang birrul walidain, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya Syekh Abdul Razak masih
menyambung bab yang ketiga juga tentang pembahasan birrul walidain. Ya, karena pentingnya masalah ini dan masih banyak hadis yang juga perlu untuk diingatkan. Wallahu taala alam bisawab. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.